Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aisyani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kontekstual dan pembelajaran problem based learning. Silakan menyaksikan. Pembelajaran kontekstual. Nah, apa sih itu pembelajaran kontekstual? Nah, pembelajaran kontekstual itu adalah pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan dunia nyata yang dihadapi oleh siswa dalam kesehariannya, sehingga siswa mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya di dunia nyata atau di kesehariannya. Pembelajaran kontekstual sebenarnya bukan merupakan pendekatan yang baru. Nah, karena dasar pembelajaran kontekstual sudah dikembangkan oleh John Dewey sejak tahun 1916. Dan pendekatan ini digali kembali dan dikembangkan lagi dan dipopulerkan oleh The Washington State Consortium for Contextual Teaching and Learning dengan melibatkan 11 perguruan tinggi, 20 sekolah, dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Komponen pembelajaran kontekstual ada 7. Yang pertama, konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Konstruktivisme adalah siswa mengkonstruksi atau membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal mereka. Nah, yang kedua, bertanya. Dilakukan baik oleh guru maupun siswa. Guru bertanya dimaksud untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Yang ketiga, menyelidiki. Siswa bertanya merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis inquiry. Nah, yang keempat nih, masyarakat belajar atau learning community. Masyarakat belajar merupakan sekelompok orang atau siswa yang terikat dalam kegiatan belajar, tukar pengalaman, dan berbagi pengalaman. Yang kelima, pemodelan atau modeling. Pemodelan ini adalah proses penampilan suatu contoh agar siswa meniru, berlatih, menerapkan pada situasi lain, dan mengembangkannya. Nah, yang keenam, refleksi. Refleksi ini apa? Refleksi adalah berpikir tentang apa yang telah dipikir atau dipelajari, dengan kata lain, merupakan evaluasi dan introspeksi terhadap kegiatan belajar yang telah ia lakukan. Dan yang terakhir, penilaian autentik. Penilaian autentik ini dimaksudkan untuk mengukur dan membuat keputusan tentang pengetahuan dan keterampilan siswa yang autentik atau senyata-nyatanya. Karakteristik pembelajaran kontekstual. Nah, karakteristik pembelajaran kontekstual ini ada 5. Yang pertama, proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada ataupun activating knowledge. Nah, yang kedua, memperoleh dan menambah pengetahuan baru atau acquiring knowledge. Dan yang ketiga, pemahaman pengetahuan baru, yaitu understanding knowledge. Dan keempat, mempraktikkan atau menerapkan pengetahuan dan pengalaman tersebut, yaitu applying knowledge. Nah, yang terakhir nih, melakukan refleksi atau reflection knowledge terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Alasan kenapa perlu diterapkannya pembelajaran kontekstual adalah, yang pertama nih, sebagian besar waktu belajar sehari-hari di sekolah masih didominasi kegiatan penyampaian pengetahuan oleh guru. Nah, kalau begini kan sangat monoton dong pembelajarannya. Jadi siswa tuh harus memperhatikan guru saja. Pasti tidak menarik dong bagi siswa, seharusnya itu diubah. Dan kedua, materi pembelajaran masih bersifat abstrak, teoritis, akademis, tidak terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi siswa sehari-hari. Nah, kalau materinya tidak berhubungan dengan keadaan-keadaan yang nyata dalam keseharian siswa, maka materi pembelajaran itu sulit untuk dimengerti oleh siswa tersebut. Nah, yang terakhir nih, sumber belajar masih berfokus pada guru dan buku, sedangkan lingkungan sekitar belum dimanfaatkan secara optimal. Tapi kan lingkungan itu juga termasuk bisa dijadikan sumber
belajar, kenapa tidak digunakan. Jadi sekarang harus dirubah lagi. Nah, selanjutnya kelebihan pembelajaran kontekstual, yaitu di PPT ada 8 ya. Nah, yang pertama, menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Artinya, siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, berkaitan secara real dengan dunia nyata. Sesuai dengan pengertiannya ya, karena kan pembelajaran ini dikaitkan dengan dunia nyata. Nah, yang ketiga, dalam pembelajaran kontekstual, perilaku dibangun atas kesadaran sendiri. Yang keempat, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja sesuai dengan kebutuhan, tidak hanya di kelas, tetapi bisa juga di luar kelas. Nah, yang kelima, dalam pembelajaran kontekstual, siswa belajar dalam kelompok, kerjasama, diskusi, saling menerima dan memberi. Nah, yang keenam, kemampuan berdasarkan pengalaman. Dan ketujuh, pengetahuan siswa selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Selalu bertambah pengetahuan siswa sesuai dengan pengalaman yang dialaminya di kesehariannya. Dan yang terakhir, pembelajaran kontekstual dapat diukur melalui beberapa cara seperti evaluasi proses, hasil karya siswa, penampilan, observasi, rekaman, wawancara, dan lain-lain. Di balik banyaknya kelebihan, pasti masih saja ada kelemahan, yaitu kelemahan dari pembelajaran kontekstual. Kelemahan pembelajaran kontekstual ini, jika guru tidak pandai mengaitkan atau menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa, maka pembelajaran itu akan terasa monoton. Dan jika guru tidak membimbing dan memberikan perhatian yang ekstra, siswa sulit untuk melakukan kegiatan inquiry dan membangun pengetahuannya sendiri. Pembelajaran problem-based learning bisa disebut dengan pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini adalah pembelajaran yang menerapkan masalah dalam dunia nyata untuk dijadikan sebagai bahan untuk siswa dalam berlatih bagaimana caranya untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mendapatkan pengetahuan dari materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, komponen pembelajaran problem-based learning ini ataupun pembelajaran berbasis masalah, yang pertama ini permasalahan autentik. Apa sih maksudnya permasalahan autentik ini? Model pembelajaran berbasis masalah mengorganisasikan masalah nyata yang penting secara sosial dan bermanfaat bagi peserta didik. Permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam dunia nyata tidak dapat dijawab dengan jawaban yang sederhana. Nah, yang selanjutnya, fokus interdisipliner. Apa sih maksudnya? Dimaksudkan itu agar peserta didik belajar berpikir struktural dan belajar menggunakan berbagai perspektif keilmuannya. Nah, selanjutnya pengamatan autentik. Pengamatan autentik. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan solusi yang nyata. Peserta didik diwajibkan untuk menganalisis dan menetapkan masalahnya, mengembangkan hipotesis dan membuat prediksi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melaksanakan eksperimen, membuat inferensi, dan menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya produk. Peserta didik dituntut untuk membuat produk hasil pengamatan. Produk bisa berupa kertas yang dideskripsikan dan didemonstrasikan atau dipresentasikan kepada orang lain. Dan yang terakhir nih, kolaborasi dapat mendorong penyelidikan dan dialog bersama untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial. Ciri-ciri pembelajaran problem-based learning. Nah, di PPT ada 6 ya. Nah, yang pertama ini kegiatan belajar mengajar dengan model problem-based learning dimulai dengan pemberian sebuah masalah. Masalah yang disajikan berkaitan dengan kehidupan nyata para siswa. Nah, siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil. Siswa diberikan tanggung jawab yang maksimal dalam membentuk maupun menjalankan proses belajar secara langsung. Mengorganisasikan pembahasan seputar disiplin ilmu. Nah, yang terakhir ini siswa dituntut untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan atau mempresentasikan produk atau hasil kerja yang telah mereka pelajari.
Pembelajaran problem-based learning bisa dimulai dengan masalah yang dimunculkan oleh guru maupun siswa. Lalu, siswa memperdalam pengetahuannya untuk memecahkan masalah itu. Nah, masalah ini bisa dia pecahkan atau mereka pecahkan dengan memperdalam pengetahuan mereka yang sudah ada ataupun menggali lagi pengetahuan yang baru. Dan siswa juga dapat memilih masalah yang ingin dipecahkan sesuai ketertarikannya, sehingga siswa dapat semangat dalam pelajaran dan bisa berperan aktif. Kelebihan pembelajaran problem-based learning. Nah, kelebihan pembelajaran problem-based learning ini ada 5. Yang pertama, melatih siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan membangun pengetahuannya sendiri. Dan yang kedua, terjadinya peningkatan dalam aktivitas ilmiah siswa. Dan yang ketiga, mendorong siswa melakukan evaluasi atau menilai kemajuan belajarnya sendiri. Dan keempat, siswa lebih mudah memahami sebuah konsep jika saling mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan temannya. Dan yang kelima, siswa terbiasa belajar melalui berbagai sumber-sumber pengetahuan yang relevan. Nah, setiap ada kelebihan pasti ada kelemahan. Ayo kita bahas kelemahan pembelajaran problem-based learning. Nah, pembelajaran problem-based learning ini memerlukan waktu yang tidak sedikit. Pembelajaran dengan model ini membutuhkan minat dari siswa untuk memecahkan masalahnya. Jika siswa tidak memiliki minat tersebut, maka siswa cenderung berpikir enggan untuk mencoba. Dan model pembelajaran ini cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan pemecahan masalah. Pembelajaran ini tidak bisa diterapkan di semua materi pembelajaran atau di semua mata pelajaran. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.